Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda, siang tadi mendatangi Jakarta International School di Jalan Trogong Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Erlinda yang datang sendirian itu mengaku jika kedatangannya untuk menemui perwakilan sekolah bertaraf internasional ini sempat dipersulit oleh petugas keamanan setempat. Dalam keterangannya, KPAI meminta kepada kepolisian untuk menangkap pelaku utama kejahatan seksual ini agar tidak menimpa korban-korban lainnya. KPAI juga menduga jika korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah ini lebih dari satu orang, bukan hanya menimpa bocah berinisial MK. Lebih lanjut, KPAI juga meminta kepada pihak sekolah untuk lebih kooperatif dalam memberikan penjelasan kasus ini dan tidak menutup-nutupi informasinya, serta meminta kepada Mendikbud untuk memberikan sanksi tegas, bila perlu menutup sekolah sementara sampai kasus penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya selesai. Mengetahui ini dari awal atau memang sengaja menutupi, dan kami meminta kepada pihak Polda untuk menyelidiki apakah terjadi pelanggaran pada sekolah Jakarta Internasional ini. Apabila terjadi pelanggaran dan kelalaian dari pihak sekolah, kami meminta dengan tegas kepada Kemendikbud untuk bersikap tegas. Mungkin salah satunya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas, atau bila perlu untuk sementara ditutup dulu sampai kasus ini selesai. Untuk bantuan hukum kepada orang tua dan korban akan terus diberikan KPAI serta pakar psikolog untuk membantu menormalkan psikologis korban dan orang tua. Sementara pihak Jakarta International School terkesan menutup diri dan tidak mau memberikan keterangannya. Muhalko Pandi, JAK TV. Ya, itu dia kasus pelecehan seksual di sekolah internasional yang saat ini terus berkembang dan masih diselidiki. Dan untuk membahas ini, selama beberapa menit segmen ke depan kita telah kehadiran 3 narasumber di studio JAK TV. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 0215155111 tentunya bersama dengan saya, William Darmawan. Sekali lagi Anda bisa interaktif bersama kami di 0215155111. Sudah ada Bapak Kombes Pol Rihwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik. Kemudian juga ada Pak Asrul Niam, Ketua KPAI. Selamat malam, selamat datang di JAK TV. Dan juga yang cantik paling pojok ada Mbak Zoya Amirin, psikolog seksual. Selamat malam, selamat datang di JAK TV. Dan pemirsa, untuk membahas ini sekali lagi Anda bisa interaktif bersama kami di 0215155111. Baik Pak Rihwanto, bagaimana update dan perkembangan dari kasus ini Pak? Ya, yang terakhir kita sudah lakukan penangkapan dan penahanan terhadap 2 pelaku yang memang secara pemeriksaan ada pengakuan di situ, dan secara saintifik juga kita sudah periksakan lewat lab 4, ada identifikasi yang sejenis bakteri di kemaluan pelaku dengan bakteri di anus korban. Dari bukti ini kita sudah pastikan mereka lah pelakunya berdua dan sudah ditahan. Untuk kemudian kita masih mencurigai 2 orang lagi, pekerjaan masih cleaning service di sekolah tersebut. Namun kita masih menunggu hasil lab. Ya, hasil labnya belum keluar. Dan tadi kita sudah bawa korban lagi ke sekolah tersebut untuk melihat 2 orang yang dimaksud yang diduga ikut melakukan perbuatan terhadap korban. Apakah ada keyakinan dari korban untuk melihat wajah dan tubuhnya dia juga ikut melakukan. Ini sedang dilakukan dan hasilnya masih kita tunggu untuk dianalisa. Ya, jadi masih terus berkembang sampai sekarang ya Pak ya? Masih ada kemungkinan untuk 2 pelaku lagi atau bagaimana ya, Pak? Bisa jadi. Kita masih menunggu hasil lab dengan hasil daripada analisa tadi ya, untuk korban melihat lagi yang dicurigai. Baik Pak Asrum, dan ini kalau melihat ya bagaimana mungkin juga KPAI melihat kasus ini? Ya, KPAI tadi bahkan hingga sore menjelang pertemuan ini tadi berada di situ untuk melakukan pendalaman. KPAI fokus di samping pengawasan penegakan hukumnya, langkah darurat yaitu penyelamatan serta pemulihan korban. Ini fokus kita. Tadi kita ketemu dengan ibu korban, kemudian juga ketemu dengan pihak sekolah untuk memastikan proses rehabilitasi dan juga restorasi anak. Yang pertama pada aspek medik ya, ini sudah memperoleh pertolongan pertama
dengan terapi yang bersifat medis. Selanjutnya masih ada residu, yaitu masalah psikologis. Masih ada trauma hingga kemudian anak tidak mau masuk sekolah. Melihat sekolah saja tidak mau, sehingga tadi ada langkah-langkah darurat yang kita sepakati. Awalnya saya ketemu dengan pihak sekolah terkait dengan tanggung jawabnya. Tentu sekolah nggak bisa lepas tanggung jawab karena insiden ini ada di sekolah. Pada saat anak di sekolah itu tanggung jawab sekolah. Cleaning service itu bagian dari tenaga kependidikan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional. Artinya siapapun elemen yang lakukan di dalam konteks pendidik dan juga tenaga kependidikan, tentu sekolah tidak bisa lepas tanggung jawab. Dalam kerangka itulah kemudian tadi ada kesepakatan untuk proses rehabilitasi medis maupun juga pendampingan psikologis. KPAI membantu merujuk ke ahli. Salah satunya tadi disepakati di Fatmawati karena dekat dengan lokasi rumah korban. Kemudian pihak sekolah juga komitmen untuk membantu dalam hal ini dua hal. Yang pertama, guru yang dekat dengan korban itu datang ke rumah melakukan proses komunikasi. Kemudian ada satu orang yang juga tenaga kependidikan di situ yang dekat, yang konon itu dijulukin sebagai Kapten Amerika, jadi dekat dengan anak, itu juga berkomitmen untuk datang. Itu langkah-langkah pendek untuk kepentingan penanganan masalah ini. Jadi sudah ada langkah pendek untuk penanganan masalah ini ya Pak. Jadi memang masih terus diselidiki juga kira-kira seperti itu ya. Sembari kita memastikan Pak Rikwanto tentunya dalam proses penanganan hukum, ada tadi udah penetapan tersangka, tentu kita juga pengennya tuntas penanganan ini. Di samping aspek pencegahan, kemudian juga aspek efek jerah nantinya agar kasus serupa tidak terus berulang. Ada upaya maksimalisasi penetapan hukuman, saya kira. Termasuk juga dapat kesulitan juga ketika untuk masuki lingkungan sekolah itu bagaimana? Tadi KPAI 2 kali datang ke sana. Yang pertama Mbak Erlinda, sekretaris KPAI, sempat ada proses administratif dan juga berlapis-lapis begitu, tetapi kemudian report ke saya hasilnya. Ada beberapa hal yang pengen kita dalami kembali. Kemudian saya kontak dan alhamdulillah tadi bisa masuk. Dan saya pun juga sempat ledek itu pihak prinsipalnya. Ini kayak apa saja keamanan berlapis-lapis begitu kan. Ya saya kira dia punya standar lah itu anulah urusan lain lah, tetapi saya kira perlu juga memperoleh perhatian. Baik, nanti kita lihat bagaimana dari sisi psikologi. Anda juga bisa mengikuti dialog kami tetap di Ada Apa Berita. Ya Bapak, put the bird lagi inside my bag. Teresia Pipit Widowati, ibu muda yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual oleh pekerja kebersihan dan seorang guru di sekolah standar internasional di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ini, siang tadi melaporkan kasus yang menimpa putranya. Ini bukan orang. Ibu dua anak ini membeberkan peristiwa memilukan yang menimpa anak pertamanya berinisial M yang masih berusia 5 tahun. Itu adalah tukang kebun. Peristiwa pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2014 lalu di kamar mandi sekolah. M disodomi oleh beberapa pekerja cleaning service di saat-saat jam sekolah. Para pelaku diduga menyodomi putranya lebih dari 1 kali. Selain itu, korban juga dipukul oleh para pelaku jika mengadukan kepada orang lain. Akibatnya, sang anak mengalami depresi berat hingga tidak mau ke sekolah. Untuk mengeluarkan air kencing, sampai dipencet-pencet. Sampai saya tanya, kenapa kok begini? Dia selalu bilang, karena mami aku takut kencing di sekolah. Nah saya tanya, kenapa takut kencing di sekolah? Dia selalu bilang, gini, berarti kayak nggak tahu. Aku nggak suka aja, gitu kan. Nah, tambah lama, dia itu sudah mulai sering ngompol. Padahal dia udah lama nggak ngompol. Nah, habis gitu dia kalau tidur itu sering mengigau, teriak-teriak. Nah, teriaknya tuh selalu bilang gini, stop. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi dan korban dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, penyidik sudah menetapkan 3 orang tersangka berinisial VA, AI, dan AF. 2 orang sudah ditahan penyidik, sedangkan 1 tersangka perempuan tidak ditahan. Saat ini penyidik tengah menyelidiki akan adanya tersangka lain. Iya,
mereka-mereka yang diduga terlibat dalam kaitan perbuatan cabulan tersebut ya, sudah diperiksa dan yang terbukti sementara ini masih 2 dari hasil cek lab. Namun apabila ada perkembangan lanjut kita tetap akan usut apabila di kemudian hari ditemukan ada pelaku-pelaku yang lainnya. Hendra Aryadi, JAK TV. Itu dia informasi soal pelecehan anak di TK Internasional yang tampaknya menimbulkan trauma tersendiri psikologis ya pada anak yang tadi mengalami. Baik Mbak Zoya, kalau kita lihat bagaimana trauma psikologis tampaknya begitu berat ya, sampai tidak bisa pipis, tidak bisa ngompol, kemudian juga ketakutan untuk ke toilet. Nah ini bagaimana Mbak Zoya melihatnya? Saya sih pikir itu adalah ketakutan yang wajar ya dialami oleh seorang anak usia 5 tahun gitu ya, sampai dia tidak mau pergi ke sekolah. Memang biasanya dilemanya orang tua jika anaknya tuh mengalami pelecehan adalah melaporkan atau tidak melaporkan kepada polisi. Karena apa? Proses untuk melaporkannya di mana anak itu harus mengidentifikasi dan sebagainya juga menimbulkan ketakutan tersendiri. Tapi kalau saya boleh sarankan pada orang tua, ketika kita itu ketika hal seperti ini terjadi pada anak kita, kenapa kita harus melaporkan? Itu sepertinya kita juga menunjukkan pada anak kita bahwa saya sebagai orang tua akan melakukan sesuatu jika ada orang yang mencoba menyakiti kamu. Sebenarnya itu pesan moralnya. Jadi jangan kita mencoba memikirkan bahwa aduh ntar anak saya ditanya-tanyain sama polisi nanti begini begitu prosesnya. Nggak juga kan, apalagi sekarang sudah ada Polwan ya Pak dan segala macam yang sudah dipersiapkan untuk hal-hal seperti ini ya, pelecehan seksual dan sebagainya, juga khusus untuk anak-anak. Jadi saya sih percaya pada proses hukum yang juga lebih manusiawi kok sekarang di kepolisian. Kalaupun ada 1-2 oknumnya itu oknum saja gitu, tapi saya yakin kepolisian juga akan memakai cara yang membantu anak itu juga untuk tidak tambah lebih stres. Karena kita sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk menunjukkan pada anak kita bahwa saya melakukan proteksi dengan cara membantu kamu untuk melaporkan orang ini kepada kamu, bahwa siapapun juga tidak berhak melakukan hal yang membuat kamu takut, apalagi melakukan sesuatu yang melawan kehendak kita atau melawan kehendak kamu gitu ya, sebagai seorang anak. Baik, itu penting sudah ada banget penelpon yang masuk. Selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sri Sudiono di Karawaci. Iya, silakan Ibu komentarnya Bu. Iya, selamat malam Bapak-bapak semua dan Ibu. Selamat malam. Saya sangat prihatin yang luar biasa ya dengan keadaan ini, karena saya juga sebenarnya saya ini pemilik PAUD ya, pendidikan anak usia dini yang tentunya murah. Itu saja kami ini care loh. Iya. Murid TK itu kalau istirahat itu guru harus mengawasi. Nah, kami mohon dengan hormat Kementerian Dikbud khususnya itu harus menindak sewaktu-waktu itu sidak begitu loh. Jangan mentang-mentang sekolah internasional kemudian diumbar, dibebaskan semaunya, itu jangan-jangan gurunya segala tidur, anaknya terus peleran kemana-mana itu. Nah, dalam hal ini Bapak Rekwanto yang terhormat, polisi harus menindak tegas. Syukur-syukur seperti India itu dihukum mati, jadi anak itu tidak menjadi korban. Kasihan ini, saya sampai mau nangis loh ini, karena saya ini juga seorang pendidik, guru, bagaimana mengawasi anak-anak. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas komentarnya. Baik, mungkin ke Pak Hardiwanto sedikit Pak komentar selanjutnya. Ya, kita serius ya, fokus ya. Apalagi nih anak-anak. Kita punya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Volumenya sudah banyak. Kemudian ini agak spesifik masalah anak kecil ya. Untuk menggali keterangan dari anak ini juga perlu 3 hari. Sambil waktu ya Pak? Ya, sambil main-main. Nanti dia nggak mau, ngambek dulu, diam dulu. Kita ajak main-main lagi, ya para polwan-polwan ini kan, cukup telaten, nanti mau cerita lagi. Kalau dia ngambek ya nanti dulu. Ya, 3 hari baru kita dapat, kita simpulkan keterangan yang kira-kira mendekati kebenaran. Baru kita tampilkan di lapangan untuk menunjuk siapa-siapa orang-orangnya, fotonya kita bawa, dan akhirnya setelah fotonya yakin kita bawa orangnya. Ya dialah, dead man katanya. Ya. Akhirnya kita periksa juga lab, di labnya ada terbukti identiknya. Cairan di anus korban dengan ada di kemaluan tersangka. Dengan identik itu kita dalami lagi pemeriksaan, dia akhirnya mengaku dia melakukannya. Udah sampai kena penyakit berarti ya Pak? Iya, karena memang si pelaku ini punya penyakit. Jadi menular kepada si korban. Dari pergeneratif bakteri yang ada di lab itu akhirnya ada identikan. Nah itulah saintifiknya itu ya. Sudah terkena penyakit, nanti kita bahas soal penyakit. Saintifik. Pak, ini kan sebelumnya ada 3 tersangka, nah dan ada 1 tersangka perempuan yang dilepaskan. Nah ini gimana? Ya tentunya
semua dugaan itu kan kita harus buktikan di lapangan ya. Jadi sementara ini si wanita ini memang cleaning service juga. Jadi keterlibatan dia itu setelah kejadian pembekapan, kemudian sodomi, kemudian dia keluar dari kamar mandi, dari toilet tersebut dalam kondisi menangis berpapasan dengan wanita ini. Kamu kenapa? Tapi tidak jawab, pergi saja. Sementara baru itu dulu keterangan yang melibatkan si wanita ini. Makanya kita tidak jadikan tersangka dan ditahan dulu. Namun dalam perkembangan selanjutnya bukan tidak mungkin ya ada informasi baru, keterangan baru yang bisa menjadikan siapapun tersangka dalam hal ini. Ya Pak Niam, kita melihat bahwa protes dari masyarakat ya, bahwa PAUD pun yang begitu murahnya anak-anaknya terlindungi dengan baik, sementara sekolah internasional bisa kecolongan sampai sejauh ini. Nah ini bagaimana nih Pak? Ini tempat sekolah korban ini juga masuk PAUD karena di situ ada usia 3-4, kemudian usia 5-6, kemudian 7 udah elementary, terus usia SMP, usia SMTA itu sekolah tapi terlepas dari itu memang sekolah nggak bisa lepas tanggung jawab bahwa di dalam lingkungan sekolah itu ada pendidik, ada peserta didik, ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu meliputi pustakawan, kemudian tenaga tata usaha, security, kemudian termasuk di dalamnya cleaning service. Nah, seluruhnya harus memiliki perspektif pendidikan. Nah, itu yang juga tadi kita sampaikan bahwa relasi sekolah dengan cleaning service tidak hanya sekedar relasi korporasi semata, relasi hanya outsource begitu, tetapi tanggung jawab sekolah pada saat meng-hire karena di lingkungan pendidikan dia harus dibekali prinsip-prinsip pendidikan. Itu jelas bagian dari tanggung jawab begitu. Baik, sudah ada penelpon kembali. Selamat malam. Ya, terputus dan pemirsa kami akan melanjutkan dialog ini tetap di Ada Apa Berita. Ya, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 0215155111. Kita masih membahas soal pelecehan anak di TK Internasional. Baik Mbak Zoya, kalau kita melihat tanda-tanda ya, bagaimana seorang anak itu terkena atau juga mungkin ada pelecehan seksual, bisa digambarkan nggak sih Mbak, bagaimana orang tua bisa mewaspadai ini? Yang paling ideal biasanya adalah pada saat mereka buang air kecil gitu ya. Anak batita atau balita itu juga mereka kan kita lagi ajarin toilet training dan sebagainya. Biasanya keluhan-keluhan mereka meskipun kecil kayak misalnya susah buang air kecil gitu ya, atau ya kayak tadi ibunya mengatakan ketakutan waktu mereka mau ke toilet dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kita mesti sabar memang nanya sama si anak, apalagi ketika diintimidasi bahwa kamu nggak boleh bilang-bilang nanti saya akan sakiti lagi, itu lumayan pengaruhnya memang besar. Tanda-tanda seperti itu kadang-kadang kita suka bukannya kita mengacuhkan ya, cuma kan anak-anak kadang-kadang kalau mainnya kebanyakan tidur pasti mimpi gitu ya. Terus kadang-kadang mereka suka false alarm gitu, atau membunyikan alarm yang salah. Saya nggak suka dipegang-pegang, tapi mungkin cuma dicolek sama temennya. Tapi tanda-tanda seperti itu menandakan sebenarnya anak kita itu peduli terhadap orang lain yang menyentuh bagian tubuhnya gitu. Jadi jangan pernah kita acuhkan ketika anak itu ngadu ke kita, meskipun itu adalah aduan-aduan yang aku nih nggak nyaman nih dicolek sama teman aku gitu. Jadi kalau misalnya dia bercerita tentang temennya atau bagian tubuhnya yang dipegang atau didorong atau apa sama teman-temannya, kita mesti dengerin. Karena tanda-tanda seperti itu akan membuat pertama kali terjadi pelecehan atau terutama pelecehan seksual pada anak kita, dia nggak akan takut-takut untuk ngobrol ke kita. Kalau kita sering mengatakan misalnya pada dia, alah udah cuma mainan begitu aja, biasa aja kok gitu, gak usah terlalu berlebihan ngadu. Kita kan sebagai orang tua kadang-kadang suka menghardik anak kita tanda kutip dengan cara seperti itu, membuat anak jadi lebih ketakutan lagi untuk berbicara sama kita, berkomunikasi sama kita ketika terjadi pelecehan sebenarnya. Tadi kan Pak Haryanto bilang katanya ada kemungkinan terkena penyakit seksual. Nah, jenis penyakitnya apa ya Mbak? Kalau
bisa banyak sekali gitu. Yang paling memungkinkan adalah herpes gitu ya misalnya. Kalau pada herpes labialis biasanya meskipun hanya terjadi sekali saja, itu mungkin sekali terjangkit gitu. Jadi ada banyak orang yang mengira kalau kayak herpes itu, wah berarti terjadinya berulang-ulang. Oh jangan salah. Kalau sudah terjadi sekali, apalagi kalau misalnya sifilis yang tingkatnya sangat tinggi, bagi mereka yang sudah menggunakan kondom sekalipun kontrasepsinya relatif bisa terkena gitu. Kalau udah kena yang sifilis yang paling parah gitu ya. Jadi tidak ada sejenis proteksi pun yang benar-benar aman gitu. Apalagi pada anak dengan pelecehan seksual seperti ini. Kalau itu identifikasi yang paling jelas ya, karena jenis penyakitnya tadi bisa dideteksi dari dari orang yang juga menularkan. Itu biasanya paling jelas ya Pak terlihat. Kalau herpes labialis, tapi saya nggak tahu ini jenis penyakitnya apa kebetulan. Iya Pak, tadi herpes. disebutkan ada Herpes, kemungkinan ya? dua orang lagi yang bisa menjadi tersangka. Ini dari cleaning service juga atau dari bagian lain? Atau dari cleaning service, bagian daripada kelompok yang aplusan ini ya. Ini mereka satu kelompok dari outsourcing dari luar, memperkerjakannya di situ. Yang dua tersangka sudah ditahan ini bagian daripada yang kerja di cleaning service itu juga di bagian toilet. Nah, dua rekan yang sedang dicurigai ini itu juga kerja di situ. Jadi aplus-aplusan saja. Apakah ada kemungkinan juga korban-korban lain mungkin dari anak-anak lain? Nah, ini kan setelah terbuka ya. Kita juga waspadai kepada orang tua murid yang ada di sana untuk kembali mendalami putra-putranya yang sekolah di situ. Ya, ditanya baik-baik dengan caranya supaya tidak terlalu takut. Apakah ada kelainan? Kalau ada kelainan yang mengarah kepada terjadinya seperti yang kepada korban, silakan dilaporkan kepada kita untuk kita usut lebih lanjut. Baik, dari KPI bagaimana mewaspadai ini kan juga pasti berefek negatif juga ke anak-anak ya Pak ya. Mungkin juga ke teman-temannya, mungkin juga ke pihak sekolah yang tampaknya juga sedikit menutupi. Nah ini gimana Pak komentar? Ya, poinnya tadi kita juga sampaikan kepada penanggung jawab JIS ya. Bahwa ketika meng-hire tenaga dari luar adalah tanggung jawab sekolah untuk memberikan pemahaman di samping skill hard skillnya ya, tetapi perlu juga ada pemahaman soal bagaimana relasi dengan anak, hal-hal yang terkait dengan masalah edukasional gitu ya. Ini penting ya, karena mereka bagian dari elemen pendidikan. Ini yang penting yang perlu kita sampaikan. Kemudian untuk kepentingan pencegahan lebih lanjut tentu perhatian orang tua ya, komunikasi sekolah yang seketat itu ya, kita untuk masuk saja berlapis. Saya kira pihak kepolisian untuk masuk saja juga butuh berlapis gitu. Bahwa pelapisan tingkat keamanan itu yang pertama harus diwaspadai adalah steril di internal dulu. Itu kuncinya sebenarnya. Ini juga menjadi pelajaran juga ya buat sekolah-sekolah lain ya yang ketat sekalipun ini bisa sampai bocor seperti itu, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Itu baik Mbak, tindak kriminal yang ada di dalam. Mbak Zoya, kita tahu bahwa tadi penyakit seksual juga ternyata berdampak terhadap anak gitu, termasuk juga trauma yang mungkin bisa dialami sampai besar. Nah ini bagaimana gambaran trauma yang bisa dialami oleh anak? Kalau dugaan saya saat ini bahwa yang dialami oleh anak lebih kepada rasa sakitnya dulu, traumanya itu rasa sakit. Sementara pelecehan seksualnya ini relatif belum dipahami oleh anak pada usia sekitar 5 sampai 7 tahun, 8 tahun ya. Karena anak dalam usia segini itu masih praktis konkret sekali. Jadi dia belum memahami hal-hal abstrak seperti sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, yang biasanya kekhawatiran kedua setelah proses rehabilitasi yang pertama selesai adalah ketika si anak memasuki tahap akhir balik, nantinya itu biasanya trauma mengenai seksualitas pada masa kecilnya itu akan muncul lagi. Masa berat kedua setelah rehabilitasi sekarang adalah ketika dia memasuki masa remaja dan aktif secara seksual, bagaimana dia menghadapi dirinya dia dan seksualitasnya. Ada kecenderungan si anak akan merasa bahwa saya ini kotor, saya ini ternyata gitu pernah dilecehkan dan sebagainya. Nah, identifikasi seksual dari si anak ini akan memerlukan tahap rehabilitasi kedua yang tidak kalah pentingnya. Yang sering terjadi kegagalan adalah mereka-mereka yang
pada akhirnya dewasanya juga akhirnya melakukan pelecehan seksual lagi karena tidak diidentifikasi sejak dini, dan pada masa remajanya itu juga tidak ada rehabilitasi kedua, di mana mereka itu merasa diri mereka kotor dan mereka tidak berhasil coping atau mengatasi kondisi emosional yang terjadi. Anak-anak yang seperti ini bahayanya bisa berpotensi untuk melakukan kejahatan seksual lainnya gitu, karena dia tidak bisa mengatasi masalah rasa kotornya, rasa seksualitas yang dia tidak bisa mengerti, tapi dia rasakan sakitnya, kekecewaannya, dan identifikasi yang salah gitu tentang dirinya. Jadi masa krusial kedua nanti masih panjang nih perjalanannya. Kalau sekarang rehabilitasinya lebih pada medis, tadi sudah dikatakan itu udah paling optimal saat ini. Lalu kedua, rehabilitasi psikologisnya adalah bagaimana si orang tuanya itu menimbulkan rasa percaya diri bahwa saya bisa memprotek kamu kalau kita kerjasama. Saya melaporkan ini ke polisi gitu, karena saya nggak mau ada orang yang melakukan seperti ini pada kamu. Belajar si anak itu percaya pada sistem lagi gitu pelan-pelan. Mungkin bisa balik ke sekolah yang sama, mungkin tidak gitu ya. Kita lihat kondisi penyesuaian si anak juga nanti seterusnya. Karena kalau dibawa ke sekolah yang baru, dia perlu penyesuaian yang baru lagi. Stresnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dia dikembalikan ke sekolah yang sama gitu. Tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan pihak kepolisian atau si Kapten Amerikanya tadi itu bisa sama-sama datang dan lihat nih, ayo kita selamatkan yang lain, jangan sampai terjadi seperti ini. Ayo laporkan apa yang, kalau sampai ada yang kamu rasa tidak nyaman lagi, kamu boleh lapor ke Kapten Amerika misalnya atau ke siapa. Itu akan membuat si anak merasa nyaman dan dia bisa coping. Nantinya setiap perasaan ketakutan itu muncul sampai dia memasuki masa remajanya dia. Buat saya sih itu yang paling ideal ya, yang bisa diberikan pada si anak. Nanti kita lanjut, pemirsa. Anda jangan kemana-mana karena ada apa berita akan kembali. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0215155111. Saya masih di Ada Apa Berita dan kita masih membahas soal pelecehan anak di TK Internasional. Pak Ariwanto melihat kasus ini, jadi memang kedua pelaku ini akan dikenakan pasal berapa, Pak? Ya, kita kenakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini pelecehan seksual perbuatan cabul, ancamannya 15 tahun. 15 tahun. Sebetulnya apa sih yang mereka lakukan, Pak, di dalam toilet itu, bisa digambarkan? Yang jelas si pelaku ini adalah outsourcing bagian membersihkan toilet. Dia bertanggung jawab di toilet itu. Nah, anak-anak ini kan kalau istirahat ataupun kalau kebelet ya ke situ. Nah, ini yang sedang kita dalami ya, kondisi psikologis si pelaku. Kita besok akan cek psikologisnya. Kemudian kita cek juga kesehatan fisiknya. Dia ini siapa secara fisik, secara psikologi siapa. Iya, betul. Kita dalami juga. Nah, yang jelas beberapa anak yang ke toilet itu dia akan seleksi yang mana yang dia merasa tertarik di situ dan mana yang bisa diperdaya. Nah, anak ini kan cukup baik penampilannya dan bisa diperdaya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia caranya memperdaya ini, begitu masuk dia tutup pintu, kemudian langsung satu membekap, menundukkan, dan satu melakukan gantian mereka, dua orang ini. Nah, setelah itu baru keluar, ketemu dengan yang perempuan, menanyakan kenapa kamu menangis, ya, tidak dijawab. Jadi sudah dipastikan yang perempuan ini tidak terlibat ya, Pak? Ya, sementara ini kita anggap clean dulu ya, sambil menunggu informasi yang baru lagi nanti. Dan bagaimana untuk cara pendekatan terhadap anak, Pak, setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa ini menjadi korban, dan juga mungkin untuk anak-anak kan tidak mudah ya, Pak? Karena ya, juga memang ada trauma dan berawal dari laporan ibunya ya. Ibunya care laporan, kita ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, ada banyak poluan di situ, sharing-sharing, ya, sehari dapat informasi sekian persen, besoknya dapat 3 hari. Setelah kita yakinkan, kita kerjasama dengan pihak sekolah, Sir David ya, kita bawa foto-foto yang diduga dicurigai, dia tunjuk, kemudian kita jemput orang itu, dia yakinkan, pertama nggak ngaku memang si pelaku, tapi setelah kita uji lab dan kita dalami terus menerus, akhirnya tidak bisa mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya. Pak Ani, ada komentar silakan, Pak. Iya, poinnya proses hukum terus, terus pengembangan kasus gitu ya. Pengembangan itu mulai dari yang diduga ada korban, ini kan isunya begitu ya. Kemudian pelaku juga bisa jadi dari
yang outsource itu tadi, atau jika memungkinkan misalnya kasus-kasus yang lain melibatkan pendidiknya dan lain sebagainya, tentu masih jauh ya, tetapi itu perlu juga diantisipasi karena kasus sejenis di lembaga pendidikan, pelakunya adalah orang terdekat yang seharusnya memberikan layanan dan juga perlindungan itu, guru, kemudian pustakawan, kemudian guru olahraga, kan ini kan yang paling sering itu. Artinya perlu pada satu sisi proses penegakan hukum itu jalan terus dan dikembangkan, termasuk juga kita sendiri melakukan proses dorongan evaluasi terkait dengan sistem pendidikannya. Tadi disampaikan untuk yang anak kelas atau usia 3-4 itu half day, kalau yang sisanya itu adalah full day. Artinya di situ relasi dengan orang tua juga kecil ya. Bisa jadi karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah, saya kira poin proses pengasuhan relasi orang tua itu juga perlu diperkuat. Ini nih poin-poin berikutnya ya. Di samping juga tentu evaluasi proses pendidikan secara umum. Baik, kalau dari KPA sendiri apakah menyalahkan pihak sekolah karena mungkin sistemnya lemah, mungkin juga tidak ada pengawalan ketika ke toilet atau tidak ada pengawasan atau bagaimana? Kita belum sampai pada kesimpulan itu, tetapi tadi memang kita kumpulkan fakta-fakta, termasuk juga kita menggali informasi dan juga klarifikasi atas beberapa masalah yang butuh didalami oleh KPAI dengan pihak sekolah. Tadi ini Stephen ya, ini adalah deputi kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya lagi ada di luar negeri, dan mulai dari struktur kelembagaannya, soal kurikulum dan lain sebagainya, tentu penting ya, itu dalam jangka panjang hikmah di balik kasus ini. Tetapi yang paling penting adalah tentu balik lagi adalah penyelamatan si anak itu tadi, dan juga mencari tahu anak-anak yang diduga atau yang potensial menjadi korban. Tadi Pak Rekwanto juga sudah memberikan penjelasan, mengidentifikasi, mengannounce kepada orang tua tanda-tanda, membaca tanda-tanda perubahan perilaku si anak. Jangan-jangan anak juga nggak sadar begitu ya. Nah, saya kira ini penting untuk proses pencegahan lebih dini. Mbak Zoya, ini kan orang besar melakukan hubungan seksual dengan anak 5 tahun atau juga anak di bawah umur. Ini kelahiran seksual apa sih? Sodomi pula gitu. Biasanya sih ini ada penyimpangan perilaku seksual yang namanya pedofilia. Tapi pedofilia itu sangat spesifik. Biasanya ini adalah kebanyakan pria yang tidak mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang dewasa atau yang seharusnya seusianya. Jadi mereka hanya bisa terangsang pada anak kecil. Bisa jadi karena trauma pada masa pernikahan atau tidak berhasil membina sama sekali dari masa remajanya sampai sekarang. Apakah mereka ini adalah sudah pasti seorang pedofil? Bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena vulnerability atau si anak-anak umur segini kan memang sangat mudah sekali untuk ditipu dan sebagainya. Kemungkinan pedofilia ada, kalaupun nanti akhirnya pihak kepolisian menemukan bahwa profil psikologis dari si pelaku juga adalah pedofilia. Saya pikir kalau boleh diusulkan sih selama 15 tahun misalnya ya, dia dapat maksimal masa penjaranya dan sebagainya. Itu juga sebaiknya juga disertai dengan rehabilitasi jiwa. Karena setelah 15 tahun, jika dia memang adalah seorang pedofilia, artinya dia tidak akan sembuh hanya dengan penjara, karena penjara adalah untuk orang normal gitu ya, seperti kita, dengan dengan efek jerahnya itu lebih berhasil. Tapi kalau efek jerah seorang pedofilia relatif sulit. Saya kalau bisa kasih contoh, ada salah satu penjara yang di Amerika, saya lupa tepatnya namanya apa, di mana itu khusus untuk sex offender termasuk pada pedofilia. Bagaimana mereka itu direhabilitasi secara khusus di sana, bahkan ada beberapa yang sudah selesai masa tahanannya pun masih ditanya berani balik apa enggak. Tapi beberapa dari mereka yang justru sadar, tanda kutip gitu ya, yang sudah mulai sembuh, relatif tidak berani kembali supaya tidak menyakiti keluarganya lagi. Untuk Indonesia, mungkin Pak Purwanto bisa membetulkan saya jika salah, sampai saat ini setahu saya Indonesia itu paling banyak terjadi acquaintance rape atau pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, orang tuanya sendiri atau pihak pendidik yang tadi Bapak sebutkan. Karena apa ya, Indonesia tuh
kayak beberapa rumah itu tidak punya personal space yang sangat luas gitu ya. Itu membuat hal seperti itu, tapi begitu ini terjadi pada sekolah yang seluar biasa ini dengan personal space, ekspresi diri dan sebagainya, membuat kita memang lebih takut lagi bahwa yang benar-benar bisa membuat kita aman itu adalah pertahanan diri kita sendiri. Memberikan seks edukasi pada si anak juga kadang-kadang tidak cukup ya, ketika pertolongan pertama yang mungkin penting itu bahwa ketika benar-benar terjadi pelecehan seperti ini, mereka tidak berkuasa untuk melawan secara fisik gitu. Mereka harus melaporkan supaya pertolongan pertamanya lebih cepat, seperti terjangkitnya penyakit menular seksual dan sebagainya gitu. Itu yang cepat harus diajarkan juga kepada anak, apa yang harus dia lakukan ketika terjadi hal seperti ini. Tadi sedikit disebutkan soal pedofilia. Sebetulnya apa sih ciri-ciri yang bisa dikenali oleh masyarakat, Mbak, atau mungkin orang tua yang sedang menyaksikan? Pedofilia itu cenderung sulit ya. Biasanya kalau orang Indonesia itu punya tipikal bahwa yang namanya penjahat itu selalu bertampang buruk gitu ya dan sebagainya. Tapi kita harusnya udah cukup belajar dari kejadian Babe pada waktu itu. Kalau saya tanya pada setiap anak jalanan atau orang-orang yang ada di anak jalanan pada waktu itu, mereka akan bilang bahwa Babe itu tampangnya sangat-sangat charming, sangat menarik. Apakah semua orang yang tampangnya baik dan charming dan menarik kita juga mesti khawatir kan? Nggak seperti itu ya. Tapi gini, kita nggak bisa langsung berasumsi bahwa penampilan yang buruk atau yang baik itu bisa bisa dia ini pedofil. Tapi yang penting adalah gini, kalau misalnya dia menyentuh atau meminta sesuatu gitu ya dari anak kita, terutama memegang bagian tubuh atau disuruh memegang bagian tubuh orang dewasa, terutama kelaminnya, itu udah paling obvious lah bahwa itu adalah pedofil. Karena kalau lihat dari tampangnya aja, perilakunya aja, mereka itu sangat-sangat charming dan kadang-kadang justru dekat dengan anak-anak gitu, sulit gitu membedakannya. Jadi tadi sudah disebutkan kalau sudah minta memegang itu berarti itu sudah jelas itu ya. Jelas Baik, ini catatan kepolisian seperti apa Pak? Mungkin singkat saja terkait dengan kasus ini dan juga mungkin pelajaran juga nih Pak, bahwa banyak juga pelecehan seksual terhadap anak gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, beberapa kasus yang kita tangani memang berangkat dari keluarga ya, yang tadi sampaikan tidak ada sekat-sekat dalam rumah, rumah yang sempit, ekonomi yang susah, sehingga satu kamar bisa 4-5 orang, ataupun tidak ada pemisahan laki dengan perempuan. Ya, lambat laun akan timbul hasrat di situ, terjadi case kadang-kadang. Ini yang terjadi, banyak kejadian di Jakarta Timur. Dan kejahatan seksual terhadap anak-anak terutama di bawah umur banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dari orang tua, paman, saudara, ya guru, termasuk tetangga, atau orang-orang yang diyakini bisa melindungi, bahkan itu yang menjadi penjahatnya ternyata. Baik, dari KPAI bagaimana evaluasinya Pak terkait dengan ini? Ya, yang pertama soal relasi antara pendidik, peserta didik dan juga orang tua. Itu penting. 3 komunitas ini, termasuk kemudian lingkungan ya, lingkungan sekitarnya. Jangan ditutupi lah mungkin ya Pak ya, harus cepat bertindak. Orang tua ketika mengidentifikasi tanda-tanda kelainan itu, saya kira penting juga untuk berkonsultasi, itu penting. Kemudian itu langkah, tetapi yang paling penting adalah langkah komunikasi dengan anak, intensif, sungguh pun di tengah kesibukan kita ya. Kemudian di level pendidik tentu di samping transfer of knowledge, tetapi penting juga transfer of value. Ada nilai-nilai yang perlu disampaikan, tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga pada lingkungan tempat dia belajar. Apa yang kita sebut sebagai lingkungan atau sekolah ramah anak, itu meniscayakan satu komunitas yang memang betul-betul safe, tidak hanya pada proses pengajaran di kelasnya, tetapi juga relasi di dalam komunitas sekolah. Itu penting. Ya, Mbak Zoe, singkat saja mungkin pesan kepada orang tua nih Mbak terkait dengan kasus ini, pelajaran yang bisa diambil gitu. Pembelajaran yang bisa diambil kalau saat ini adalah kita cepat menindaki gitu ya, teriakan anak kita gitu. Ketika kita sudah melihat ada sesuatu yang tidak biasa, kita itu tidak overreaktif kok ketika kita mensikapi sesuatu. Lebih baik kita mencegah gitu ya, lebih baik terjadi false alarm dibandingkan ini sudah terjadi. Yang paling sekarang adalah
jangan malunya kita itu menutupi gitu ya proses untuk rehabilitasi si anak gitu. Karena banyak orang tua yang kan malu nanti kalau misalnya anak saya begini, ntar dulu deh rasa malunya. Rehabilitasi anak dulu lebih penting. Baik, terima kasih Mbak Zoya, terima kasih Pak Ariwanto, terima kasih Pak Niam. Semoga saya ini menjadi pelajaran ya buat dunia pendidikan di Indonesia. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena ada apa berita akan kembali.